Inilah deretan tragedi ritual dan tumbal pesugihan paling mengerikan, saking mengerikannya, sampai membuat heboh Indonesia, terutama bagi mereka yang percaya hal klinik. Bahkan, ada satu ritual pesugihan yang berlokasi di salah satu gunung paling mistis di Indonesia, di mana ritualnya sangat mengerikan dan membuat merinding satu Indonesia. Kasus tumbal pesugihan Congkel Mata adalah salah satu tragedi kekerasan terhadap manusia di bawah umur yang paling memilukan dan menyita perhatian Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi pada awal September 2021 di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana korbannya adalah seorang anak perempuan yang saat itu baru berusia 6 tahun berinisial AP. Ironisnya, para pelaku yang melakukan aksi mengerikan ini adalah anggota keluarga terdekat korban, yaitu kedua orang tua kandungnya yang berinisial H, A, S, dan TAU, kakeknya yang berinisial US, dan pamannya yang berinisial SA. Aksi kejam ini terungkap karena kepergok oleh paman korban yang lain, bernama Bayo. Saat itu, Bayo baru saja pulang dari pemakaman kakak kandung korban bernama Dedi, 22 tahun, yang terpulang secara mencurigakan. Bayo mendengar jeritan tangis AP dari dalam rumah. Saat mendobrak masuk, ia melihat para pelaku sedang menahan AP dan berusaha memaksa mengeluarkan mata kanan AP dengan cara dicongkel. Bayo segera menolong korban dan membawanya lari, lalu melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini menemukan alat bukti terkait ritual pesugihan di rumah korban. Berdasarkan pemeriksaan, para pelaku mengaku mendapat bisikan gaib yang meyakinkan mereka bahwa ada roh atau penyakit gaib di dalam mata anak tersebut yang harus dikeluarkan sebagai syarat ritual. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta yang tak kalah mengerikan. Kakak kandung AP, yakni Dedi, 22 tahun, yang baru saja dimakamkan hari itu, diduga kuat juga merupakan korban dari ritual yang sama. Dedi dikabarkan kehilangan nyawa setelah dicekoki air garam sebanyak 2 liter oleh keluarganya sendiri karena dianggap sebagai bagian dari ritual penyucian atau pesugihan. Meskipun ritual semacam ini tidak bisa dibuktikan dengan sains dan tidak dapat diterima logika, tetap saja ada beberapa pihak yang mempercayai, bahkan ada yang pernah melakukannya. Konon, pada era 90-an ada seorang pengusaha asal Jawa Timur, kita sebut saja W, yang usahanya hancur lebur. W meyakini kebangkrutannya bukanlah karena masalah bisnis, melainkan karena dikerjai secara gaib oleh saingan utamanya. Dipenuhi rasa dendam kesumat dan keputusasaan ekonomi, W mencari jalan pintas gelap. Atas arahan seorang paranormal sesat, ia berangkat ke Taman Nasional Alas Purwo. Di sana, pada malam yang dianggap sakral, W melakukan ritual mediasi dan perjanjian gaib. Niat awalnya adalah pesugihan jual musuh. Ia meminta agar entitas penunggu Alas Purwo mengambil nyawa saingan bisnisnya tersebut sebagai tumbal, dan sebagai imbalannya kejayaan bisnis W akan dikembalikan, dan perjanjian pun disepakati. Beberapa minggu setelah ritual, saingan bisnis W justru tidak mengalami apa-apa. Ternyata saingan W ini adalah orang yang taat beribadah dan sering bersedekah, sehingga ia memiliki perlindungan atau pagar gaib yang sangat kuat. Serangan gaib dari entitas Alas Purwo tidak mampu menembus perlindungan tersebut dan akhirnya menjadi bumerang. Disinilah letak kengerian dari perjanjian pesugihan. Karena tumbal musuh gagal didapatkan, entitas tersebut menagih hutang darah langsung kepada pihak peminta, yaitu W. Sesuai dengan hierarki pesugihan ekstrem, jika target utama lolos, maka nyawa orang terdekat pelaku yang akan ditarik. W yang sudah terikat sumpah gaib tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam waktu yang berdekatan, istri dan salah satu anak W berpulang dari dunia secara mendadak dengan ciri-ciri medis yang tidak wajar. Diyakini sebagai tumbal pengganti. Kehilangan keluarga dan beban rasa bersalah membuat jiwa W terguncang. Hartanya habis untuk mengobati penyakit aneh yang perlahan menggerogoti tubuhnya, dan ia dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi tak waras dan kesepian. Namun, terdapat ritual pesugihan yang lebih janggal, yaitu pesugihan tukar janin, yang sampai membuat tenaga medis yang menangani kasusnya dibuat tidak habis pikir sekaligus merinding. Ritual pesugihan tukar janin atau jual janin adalah ritual ilmu hitam paling tabu dan mengerikan yang tidak terbukti, namun masih dilakukan beberapa orang, terutama orang pada era puluhan tahun yang lalu. Ritual ini bermula dari sepasang suami istri, sebut saja K dan istrinya S, yang terjerat utang rentenir dalam jumlah besar. Usaha mereka hancur dan nyawa mereka terancam. Di tengah situasi yang mencekik itu, S sedang mengandung anak pertama mereka dengan usia kandungan baru menginjak 4 bulan. Didesak oleh ketakutan dan kebuntuan,
kebuntuan, sang suami K diam-diam mencari jalan pintas. Ia mendatangi seorang dukun penganut ilmu hitam yang tinggal di pinggiran desa yang terisolasi. Di dalam ruang ritual yang pekat oleh asap kemenyan, sang dukun membisikkan syarat yang sangat mengerikan. Entitas gaib yang bisa memberikan kekayaan instan tidak meminta tumbal ayam cemani atau sapi, melainkan jiwa manusia yang belum tersentuh dosa dunia, yaitu janin di bawah usia 5 bulan. Ditekan oleh kepanikan akan utang, K menyetujui perjanjian laknat tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Ia menjual anak di dalam kandungan S. Proses pesugihan ini tidak memicu keguguran berdarah. Pada malam yang disepakati, K membakar sebuah jimat di bawah ranjang tempat istrinya tertidur pulas. Tepat pada tengah malam, S tiba-tiba terbangun karena merasakan udara sedingin es menusuk perutnya. Diikuti rasa mula sesaat yang aneh. Ketika fajar menyingsing, kengerian itu terjadi. Perut S yang tadinya mulai membuncit, kini kembali rata sepenuhnya. Tidak ada pendarahan, tidak ada jejak medis apapun. Janin itu lenyap begitu saja seperti menguap ke udara. K berpura-pura panik dan bingung di depan istrinya, padahal ia tahu persis kemana anaknya pergi. Ritual pesugihan seperti ini sampai membuat tenaga medis yang menangani kasusnya dibuat tidak habis pikir sekaligus merinding. Ketika dibawa ke unit medis tingkat awal, tenaga medis seperti bidan desa atau dokter jaga yang hanya mengandalkan pemeriksaan fisik tanpa USGE kasus ini di awal memang terlihat tidak masuk akal. Mereka dihadapkan pada pasien yang secara fisik dan psikologis terlihat hamil 9 bulan, tetapi bayinya tiba-tiba lenyap tanpa jejak darah setetes pun. Namun setelah dievaluasi lebih lanjut oleh dokter spesialis kandungan dan psikiater, misteri mistis ini selalu bisa dipecahkan. Kejadian seperti itu disebut pseudocyesis, yaitu kehamilan palsu yang sangat ekstrem. Dan baru-baru ini di pertengahan tahun 2026, Indonesia kembali dihebohkan dengan ritual pesugihan yang berlokasi di salah satu gunung paling mistis di Indonesia, yaitu Gunung Kawi, yang ritualnya sangat mengerikan membuat merinding satu Indonesia. Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur memiliki reputasi yang sangat paradoks. Di satu sisi, tempat ini adalah lokasi ziarah resmi yang sangat dihormati. Namun di sisi lain, Gunung Kawi sering dicap sebagai ibu kota pesugihan termasyhur di tanah Jawa. Bagi mereka yang datang dengan niat mencari kekayaan instan melalui jalur mistis, mereka harus melakukan tahap ritual yang kabarnya harus dilalui meliputi tapa brata, ritual menunggu daun dewan daru, sesajen khusus, dan tahap paling mengerikan adalah menjadi pilar keraton gaib. Di tahap awal, pelaku ritual harus melakukan tirakat atau meditasi atau tapa brata di titik-titik tertentu di kawasan Gunung Kawi selama berhari-hari. Selama masa ini, mereka diyakini akan ditemui oleh sosok orang tua berjubah atau siluman untuk melakukan tawar-menawar kontrak kekayaan. Di tahap kedua, pelaku ritual akan melakukan ritual menunggu daun dewan daru. Mereka harus duduk bermeditasi di bawah pohon keramat bernama pohon dewan daru, sering juga disebut pohon ciamsi, selama berhari-hari, menunggu selembar daun atau buahnya jatuh secara alami, tidak boleh dipetik. Daun yang jatuh dipercaya sebagai jimat pembawa kekayaan atau sertifikat bahwa permintaan pesugihannya dikabulkan. Dan di tahap ketiga, pelaku ritual harus mempersembahkan sesajen atau selamatan dengan kriteria khusus seperti tumpeng, ayam ingkung, atau bahkan membakar kemenyan dan madat di area tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa gaib. Dan tahap paling mengerikan adalah tahap ritual menjadi pilar keraton gaib. Ini adalah tahap yang paling membuat merinding satu Indonesia, terutama bagi mereka yang percaya hal klinik. Diyakini bahwa harta gaib yang diberikan sebenarnya adalah uang pinjaman. Jika pelaku pesugihan berpulang dari dunia, rohnya tidak akan bisa kembali ke alam baka atau beristirahat dengan tenang. Sebagai gantinya, roh tersebut akan ditarik ke keraton gaib Gunung Kawi untuk dijadikan budak abadi. Bentuk perbudakannya pun mengerikan. Roh pelaku konon akan diubah menjadi hewan tunggangan siluman, atau bahkan menjadi bata atau pilar penyangga bangunan keraton gaib untuk selama-lamanya. Dan puncak dari daftar ritual pesugihan yaitu ritual pesugihan sate gagak, yang sering dianggap sebagai jalur yang paling nekat dan menguji kewarasan karena pelaku ritual diharuskan melakukan sesuatu yang tidak masuk logika. Masyarakat penganut klinik percaya bahwa burung gagak hitam adalah hewan yang memiliki koneksi kuat dengan dunia kematian dan roh halus. Bau daging gagak yang dibakar konon merupakan makanan mewah yang akan mengundang seluruh penghuni makam. Pelaku yang sedang terdesak kemiskinan harus berburu burung gagak hitam pekat, biasanya diyakini gagak liar yang sering hinggap di pohon beringin atau area makam. Menangkapnya saja konon sudah menjadi ujian karena gagak ini diyakini sebagai peliharaan makhluk halus. Setelah ditangkap, burung itu diolah menjadi sate
beserta bumbu-bumbu layaknya sate biasa. Tepat pada tengah malam, biasanya dipilih malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Pelaku harus pergi ke pemakaman paling angker di desanya atau di bawah pohon besar yang dikeramatkan. Ia harus membawa gerobak atau pikulan sate lengkap dengan arang pembakaran. Pelaku ritual harus datang sendirian. Di tengah kuburan yang gelap gulita dan sunyi senyap, ia mulai mengipas arang dan membakar sate gagak tersebut. Bau asap sate gagak ini diyakini sangat menyengat bagi hidung manusia, tetapi sangat harum bagi makhluk astral. Tak lama setelah asap mengepul, suasana kuburan yang sepi akan mendadak riuh. Suhu udara anjlok menjadi sedingin es. Dari balik batu nisan dan rimbunnya semak, para pembeli akan bermunculan. Mitosnya, yang datang bukanlah manusia, melainkan pocong, genderuwo, kuntilanak, hingga arwah-arwah dengan kondisi tubuh hancur lebur yang merangkak mendekati gerobak sate. Dan mulai disinilah pelaku ritual harus melakukan hal yang paling nekat dan menguji kewarasan. Karena pelaku ritual diharuskan melakukan sesuatu yang tidak masuk logika. Pelaku harus bertindak layaknya pedagang kaki lima biasa. Ia harus melayani mereka, membungkus sate, dan menerima uang pembayaran dari tangan-tangan pucat yang membusuk atau cakar berbulu lebat. Aturan emasnya adalah pelaku tidak boleh menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia tidak boleh gemetar, tidak boleh lari, dan yang paling penting, ia tidak boleh menatap wajah pembelinya. Pandangannya harus tetap menunduk ke arah sate. Jika ia menatap wajah hantu yang hancur itu, atau jika ia berteriak ketakutan, nyawanya yang akan menjadi bayarannya. Jika pelaku berhasil bertahan hingga menjelang subuh tanpa melanggar pantangan, para hantu akan menghilang. Uang yang mereka berikan yang awalnya mungkin terlihat seperti daun kering atau tanah kuburan akan berubah menjadi uang kertas asli atau emas batangan saat matahari terbit. Namun, jika pelaku gagal entah karena lari atau menatap wajah pembelinya, pelaku ritual akan ditemukan kehilangan nyawa secara mengenaskan di pagi hari dengan wajah membiru karena ketakutan, atau ia pulang dalam keadaan gila permanen karena jiwanya tertinggal di alam gaib.